Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Ilhaq dengan NIM 22080310241. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menyusun dan menganalisis laporan keuangan BPR untuk memenuhi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank kelas A yang dibimbing oleh Bapak Marmono Singgi. Sebelum kita mengetahui bagaimana menyusun dan menganalisis laporan keuangan BPR, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa itu pengertian dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Laporan keuangan yang lengkap itu biasanya terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Selanjutnya ada prosedur menyusun laporan keuangan. Gimana sih prosedur menyusun laporan keuangan itu? Jadi yang pertama caranya adalah mengumpulkan data keuangan, yang kedua merekonstruksikan keuangan, yang ketiga verifikasi dan validasi data, yang keempat pembuatan jurnal dan buku besar, yang kelima penyesuaian dan penilaian, yang keenam persiapan laporan keuangan, yang ketujuh audit dan verifikasi, dan yang ke-8 adalah penyajian dan distribusi laporan keuangan. Lalu untuk menganalisis laporan keuangan BPR, kita bisa mengamati struktur laporan keuangan, menganalisis laporan neraca, laporan laba rugi dan arus kas, dan untuk menganalisis laporan tersebut kita bisa menggunakannya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Selanjutnya, laporan BPR itu terdiri dari apa saja sih? Jadi, laporan BPR itu yang pertama ada laporan tahunan. Laporan tahunan ini memberikan gambaran lengkap kinerja BPR dalam satu tahun yang antara lain bersikap laporan keuangan tahunan. Nah, di next slide ini ada laporan keuangan tahunan memuat yang pertama ada informasi umum. Ini bertujuan untuk pengurus, kepemilikan, dan perkembangan usaha BPR. Yang kedua, ada laporan keuangan tahunan yang disajikan dengan perbandingan dengan satu tahun sebelumnya. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan buku tahun yang bersangkutan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontingensi. Yang ketiga, di laporan tahunan itu memuat opini akuntan publik apabila LKT diaudit oleh AP. Dan yang keempat adalah pengungkapan. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi. Macam-macam rasio keuangan itu ada rasio rentabilitas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio likuiditas, dan yang keempat adalah rasio solvabilitas. Untuk rasio rentabilitas sendiri ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Adapun jenis-jenis yang ada di dalam rasio ini adalah return on investment dan return on equity. Dan yang kedua itu kan ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur aktivitas BPR dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki. Dan yang ketiga ada rasio likuiditas. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih atau hutang jangka pendek, yaitu termasuk rasio likuiditas. Contohnya adalah current ratio dan cash ratio. Dan yang keempat, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun jenis-jenis rasio yang ada di dalam rasio solvabilitas itu antara lain total debit to total asset ratio dan total debit to equity ratio. Itu saja penjelasan bagaimana cara menyusun dan menganalisis laporan keuangan BPR dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.